Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Indah Kumala Hadi, NIM 19650034, dan di sini juga ada Mauritania, NIM 19650036. Di sini kami akan menjelaskan mengenai progres pertama yang telah kami kerjakan. Di sini kami mengambil judul yaitu analisis pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Kami mengambil judul ini dikarenakan literatur yang kami gunakan hampir semuanya membahas mengenai pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Di sini kami menggunakan 5 literatur. Blog sendiri yaitu sebuah jurnal online di mana pembelajar bisa menulis apapun yang menurut mereka menarik. Mereka juga dapat mengeditnya, mempublikasikannya, dan bahkan membuatnya menjadi media sharing bagi semua yang terlibat di dalamnya. Selain itu, dipercaya bahwa menulis dengan memanfaatkan blog dapat memberikan audiens yang nyata dan potensial untuk perbaikan tulisan pembelajar, inovasi, eksplorasi, dan kreasi yang lebih baik, serta memberikan interaksi yang lebih dinamis. Selain itu, kemampuan literasi akan jauh lebih baik, bahkan mengalami perkembangan bekerja dalam tim. Dalam blog atau web pribadi, dapat menyimpan materi-materi yang relevan dengan bidangnya. Tentunya, hal ini dapat membantu meringankan bagi mereka para penggunanya, salah satunya yaitu mereka para tenaga pendidik. Media pembelajaran yang menarik menjadi daya tarik bagi siswa untuk senang mengikuti pembelajaran. Blog pun dapat diakses kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun, sehingga siswa tidak selalu terpaku pada penjelasan baku dari seorang guru. Media pembelajaran yang cenderung menarik dan tidak membosankan merupakan media yang memanfaatkan kemajuan teknologi maupun komunikasi. Di dalam blog, informasi yang berkaitan dengan media pembelajaran dapat ditambahi dengan multimedia yang menjadi penunjang informasi dan juga agar tampilan dari blog tersebut menjadi semakin menarik. Di dalam salah satu jurnal yang kami gunakan, terdapat berbagai jenis blog. Di antaranya yaitu blog pendidikan, blog sastra, blog pribadi, bertopik, kesehatan, politik, perjalanan, riset, hukum, media, agama, hingga bisnis. Seperti namanya, blog-blog ini relevan dengan bidang-bidang yang terkait. Seperti blog kesehatan yang memberikan informasi mengenai kesehatan, kemudian ada blog pribadi yang membahas atau menyuguhkan hal-hal yang terkait dengan pengalaman pribadi dari blogger atau penulis tersebut. Ganti. Blog post sendiri bersifat unik. Blogger menulis di blog post dengan gaya yang mengalir. Naratif tak terstruktur, bahkan terkadang muncul kesalahan ejaan dan tata bahasa. Dikutip dalam salah satu literatur yang kami ambil, bahwa blog post bersifat unik. Di antaranya mengandung informasi yang terstruktur dan tak terstruktur. Blogger menuliskan blog post dengan gaya yang mengalir. Naratif tak terstruktur, bahkan kadang muncul kesalahan ejaan dan tata bahasa. Menurut Chow DKK, teknik web dan teks mini yang ada tidak dapat langsung digunakan karena dua hal. Yang pertama itu update yang lebih sering daripada halaman web biasa, dan juga topik yang ditulis sangat bervariasi. Seperti dijelaskan dalam jurnal ini, teknik web dan teks mini yang ada tidak dapat langsung digunakan karena dua hal, yaitu update yang lebih sering daripada halaman web yang biasa dan sangat bervariasi topik yang dituliskan pada suatu blog. Bahwa halaman web tradisional, struktur meaning dapat diterapkan terhadap hyperlink antar halaman. Tetapi pada blog, hyperlink bukanlah satu-satunya yang menghubungkan blog-blog. Hubungan juga dapat terjalin melalui komentar dan berlangganan ke blog lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tabel perbandingan komponen antara blog, web, dan teks. Di sini untuk judul title
itu hanya dimiliki oleh blog dan web, sedangkan teks tidak memilikinya. Kemudian, untuk isi atau kontennya, blog, web, maupun teks itu sama-sama memiliki isi atau konten. Untuk tag atau label, itu hanya dimiliki oleh blog, penulis, atau author juga hanya dimiliki oleh blog, sedangkan web dan teks tidak. Untuk URL, hyperlink itu hanya dimiliki oleh blog dan website, dan web, sedangkan teks tidak. Kemudian untuk hyperlink, itu hanya dimiliki oleh blog, sementara web dan teks itu tidak memiliki. Untuk outlink, itu teks tidak memiliki, sedangkan web dan blog itu mempunyai outlink. Untuk waktu dan tanggal, itu hanya dimiliki oleh blog, sedangkan web dan teks tidak memilikinya. Nah, berdasarkan pada komponen di atas ini, secara umum data minim terhadap blok dapat dikelompokkan ke dalam 5 objek atau 5 dimensi, yaitu terdiri dari isi blok yang berisikan judul dan isi konten, kemudian tag atau label, atau bisa juga kategori. Kemudian untuk penulis, itu author atau biasa disebut dengan blogger. Untuk link, itu bisa berupa URL, permalink, dan outlink. Dan yang terakhir itu ada waktu. Di situ berisi tanggal dan jam. Muhammad Fahrudin menjabarkan langkah-langkah pembuatan blog seperti yang dapat dilihat pada jurnal berikut ini. Pada jurnal ini, Muhammad Fahrudin menjabarkan langkah-langkah pembuatan blog. Yang pertama itu membuat situs blogger.com, kemudian kita mengklik create your blog untuk membuat sebuah blog baru. Kemudian, untuk langkah kedua, kita akan masukkan alamat email dan kita akan mengklik berikutnya. Kemudian pada langkah ketiga, itu memasukkan password akun Gmail yang kita miliki, yang telah kita masukkan pada langkah kedua, kemudian kita mengklik berikutnya. Dan pada tahap keempat, itu kita terlebih dahulu harus memilih profil mana yang akan kita gunakan. Setelah itu, barulah kita buat profil Google, atau bisa juga pilih profil blogger yang biasa. Untuk tahap 5, itu kita form profil akan terisi secara otomatis. Jadi, jika ada yang perlu diubah, entah itu nama, jenis kelamin, atau tanggal lahir, kita bisa mengeditnya di sini. Jika sudah selesai, tidak ada yang perlu diedit lagi, kita akan memilih create profile. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, itu kita menambahkan foto profil, dan kita dapat mengganti atau menambahkan foto profil. Jika tidak ingin, kita bisa men-skip tahap ini. Kemudian untuk tahap ketujuh atau langkah ketujuh itu ada profile Google+. Kita sudah berhasil dibuat, kemudian kita pilih untuk lanjutkan ke blogger. Nah, untuk membuat blogger baru, kita tinggal pilih tombol buat blogger baru yang terletak di samping kanan. Kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai publikasi. Setelah finalisasi pada tulisan, kita akan melakukan yang namanya publikasi. Tulisan yang sudah final tersebut akan diupload ke dalam blog tersebut. Tulisan yang telah diupload dapat dilihat, dikoreksi, dan diberi komentar, bahkan dapat dicetak oleh para readers. Nah, sebelum dipublish, tulisan itu akan melewati beberapa tahapan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan efektif. Untuk keseluruhan proses tersebut, itu ya bisa dibilang tidak mudah, karena proses yang dilalui itu lumayan berat untuk dilakukan. Proses menulis sendiri merupakan rangkaian panjang seseorang untuk mencurahkan atau mengekspresikan ide dan pikirannya dalam suatu wadah tuangan tulisan. Dalam hal ini, selain menekankan bahwa kegiatan menulis harus melalui suatu proses menulis, yaitu mulai dari membuat outline, merevisi, membuat draft, kemudian kita merevisi kembali, sampai suatu tulisan final dihasilkan.
Penggunaan media belajar sebagai Penggunaan media blog sebagai media pembelajaran tentunya akan sangat membantu guru dalam menuangkan ide dan pikirannya, karena karakteristik blog yang telah disampaikan pada sebelumnya. Tentunya persiapan yang matang, kemampuan pengajar akan membuat pembelajaran menulis dan teknis pengelolaan blog sangat diperlukan sehingga apa yang diinginkan yaitu kualitas pembelajaran menulis yang lebih baik dan meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran menulis bisa tercapai. Dari penjelasan blog-blog di atas tadi, dalam salah satu jurnal yang juga menjadi literatur kami, dijelaskan mengenai manfaat dari blog sendiri, yang salah satunya yaitu manfaat blog dalam dunia pendidikan. Manfaat blog ini yaitu sebagai media dan sumber belajar. Kemudian blog sebagai rumah belajar dan berbagi guru dapat meringankan tugas dan beban guru dalam mengajar. Blog juga dapat meningkatkan minat belajar siswa, dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun, serta dapat menjadi media silaturahmi antar blogger dan juga readers. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.